Halo teman-teman, selamat datang di channel seri Detektif Kriminal. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Singapura. Kasus ini memang sudah terjadi cukup lama ya, 25 tahun yang lalu kurang lebih, di tahun 1995. Tetapi kasus ini pada tahun 2021 dibuka kembali karena keluarga korban mengajukan banding dan juga polisi mendapatkan beberapa informasi tentang pelaku dari Departemen Perpustakaan Kriminal di Singapura ya. Jadi masyarakat yang mempunyai informasi tentang pelaku itu memberikan informasi kepada Departemen Perpustakaan Kriminal sehingga kasus ini bisa dibuka kembali dan peluang untuk menemukan pelakunya itu lebih besar daripada di tahun 1995 ya. Karena di tahun 1995 itu kemampuan polisi untuk menganalisis sebuah kasus dan juga peralatannya untuk melakukan investigasi itu masih terbatas. Jadi teman-teman, kasus ini sebenarnya terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 1995 dan korbannya itu adalah seorang gadis yang berusia 7 tahun yang bernama Lim Xiaorong. Xiaorong ini tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Angkon Lai dan juga adik perempuannya yang pada waktu itu masih sekitar berumur 2 tahun ya, yang bernama Lim Jiahui, dan ayahnya pada waktu itu berada di pusat rehabilitasi narkoba sehingga ibunya ini harus bekerja sendiri membuka sebuah kedai kopi di daerah Toa Payoh di blok 59 lorong 5. Di situ ada di Toa Payoh. Di blok itu ada pasar, ada food court, dan juga ada area terbuka. Sehingga Xiaorong dan adiknya itu sering bermain di situ. Sayang sekali pada waktu itu karena orang tua dari Xiaorong ini harus fokus bekerja, sehingga anaknya ini sedikit kurang perhatian ya. Jadi Xiaorong ini sering terlihat bermain sendiri, bahkan sering ikut orang dewasa yang tidak dikenalnya. Nah, ini karena kurang perhatian dari orang tuanya. Menurut tetangganya, Nyonya Chia, dan juga menurut guru di sekolahnya, Xiaorong ini sedikit hiperaktif dan ramah terhadap setiap orang yang ditemuinya, terutama yang mengaku sebagai teman papanya ya. Jadi dia kalau ada orang mengaku sebagai teman papanya itu, kalau dia diajak pergi itu dia mau ikut ya. Pernah tidak sengaja tetangganya ini yang bernama Nyonya Chia ini pernah melihat Xiaorong ini dibawa seorang laki-laki ke sebuah toilet. Untungnya karena sudah kenal keluarganya, laki-laki itu meninggalkan Xiaorong di pintu toilet dan dia masuk sendiri. Tetapi itu kan menunjukkan sangat berbahaya sekali ya sifat Xiaorong yang mudah ikut orang yang tidak dikenal itu. Dan pada waktu itu tetangganya ini sudah pernah menganjurkan kepada ibu Xiaorong untuk menyewa babysitter ya, untuk menjaga Xiaorong dan adiknya ini, tetapi sama ibunya ini tidak dihiraukan. Dan kemudian pada tanggal 24 Juni, jadi pada malam sebelum kejadian itu, 24 Juni tahun 1995, pukul 9:30 malam, Xiaorong ini berpamit kepada ibunya. Pada waktu itu dia makan sereal dulu ya. Dia makan sereal, tapi terburu-buru, jadi makannya cepat-cepat. Ibunya ini sempat heran, kok biasanya anak ini kalau makan tidak seperti ini, biasanya kalau makan itu lambat, ini kok terburu-buru. Ternyata Xiaorong itu bilang begini pada ibunya, "Mami, aku akan bertemu dengan teman papi." Lalu ibunya ini bertanya, "Teman papi yang mana?" Tetapi Xiaorong ini sudah terburu lari dan kemudian oleh ibunya dibiarkan karena sudah terbiasa ya. Ibunya kembali melanjutkan pekerjaannya hingga waktunya tutup kedai jam 11 malam ya. Jadi kedai kopi di sana itu kayak di Indonesia ini kayak warkop, kayak warung kopi. Jadi jam 11 malam itu ibunya mau tutup kiosnya. Kok Xiaorongnya belum pulang? Akhirnya ibunya ini juga merasa khawatir ya dan cemas. Akhirnya ibunya setelah menutup kios itu dia berusaha mencari Xiaorong ya di sekitar Toa Payoh itu. Dia cari sampai hampir fajar ya, sampai fajar tidak bisa menemukan, sampai ibunya ini hampir pingsan ya karena kecapean dan juga rasa cemas. Dan kemudian jam 9 pagi itu dia mengajak nenek Xiaorong ya untuk ke kantor polisi membuat laporan.
Ternyata 1 jam sebelumnya itu ada laporan yang masuk ke kantor polisi bahwa ada seorang anak yang ketika itu bermain sepak bola di Jalan Woodbridge dan dia tidak sengaja melihat ada tubuh Xiaorong ya, yang waktu itu tergeletak di saluran air di Jalan Woodbridge itu. Kemudian dia langsung lapor ke polisi dan polisi pun lalu melakukan investigasi. Ternyata Xiaorong ini memang mendapatkan ya kejahatan seksual dan juga dia meninggal karena adanya cekian di lehernya ya. Jadi meninggal karena mati lemas dan juga karena diperkosa. Akhirnya Ibu Xiaorong ini dipanggil untuk dilakukan identifikasi apakah benar ini anaknya, dan Ibu Xiaorong ternyata mengaku itu benar anaknya ya. Jadi Ibu Xiaorong sempat lemas dan tapi dia melihat anaknya itu seperti orang tidur, dia bilang. Dan kemudian 2 hari kemudian pada tanggal 27 Juni ya 1995 polisi lalu melakukan investigasi di rumah Xiaorong dan menemukan beberapa bukti-bukti baru ya, seperti dia menemukan coretan-coretan di dinding. Kata ibunya itu memang coretan masih baru, yang menggambar itu adalah Xiaorong. Jadi itu adalah seperti tulisan dan juga ada gambar-gambar itu, sepertinya itu memang kode untuk bertemu dengan pelaku ya, atau kode janjian untuk bertemu dengan pelaku. Dan kemudian polisi juga menemukan kantong coklat Xiaorong yang tertinggal di kios ibunya. Jadi itu dia mempunyai kantong permen atau kantong untuk menyimpan coklat, itu di dalamnya ada sebuah kertas rokok itu yang bertuliskan nomor pager ya. Ini kemungkinan besar ya pelakunya, ini kemungkinan besar adalah nomor pager pelaku ya. Dan pada waktu itu memang kita tidak pakai handphone ya, di tahun 1995 itu menggunakan pager. Dan juga di bawahnya itu ada tulisan angka huruf Cina ya, yang artinya adalah adik laki-laki, atau T yang artinya adik laki-laki. Lalu kemudian berdasarkan informasi dari ibu korban yang mengatakan bahwa beberapa hari itu memang ada seorang laki-laki ya, dia sedikit kekar, berkulit agak hitam ya, dan berumur sekitar 30-40 tahunan, dia tidak memakai kacamata. Dia sering datang dan mengatakan bahwa dia adalah teman dari suaminya. Dia sering minum kopi di situ sambil berbicara cuma dengan Xiaorong ya, kebanyakan berbicaranya itu, dan dia ngopi sekitar setengah jam. Dan tetangganya ini juga mengatakan bahwa dia pernah melihat pria itu membelikan Xiaorong itu permen. Kemudian juga informasi dari beberapa tetangganya itu, akhirnya polisi bisa membuat sketsa wajah dari pelaku ya. Jadi kemungkinan besar itu adalah pelanggan di kedai kopi milik ibu Xiaorong ya. Jadi polisi membuat sketsa wajah dari seorang pria yang sering memakai kaos polo dan juga celana pendek, berusia kurang lebih 30-40 tahun dan tingginya kurang lebih 165 cm dan berkebangsaan Chinese ya. Jadi dari sketsa ini disebarkan oleh polisi, tapi hingga tahun 2021 itu kepolisian belum bisa menemukan siapa pelakunya ya. Jadi tetapi pada tahun 2021 kemarin itu keluarga korban, terutama adik dari Lim Xiaorong ya, sekarang kan sudah dewasa berusia 27 tahun. Lim Jiahui itu mengatakan bahwa sekarang teknologi sudah canggih, jadi kemungkinan besar adiknya akan diotopsi kembali untuk ditemukan bukti-bukti DNA dari pelaku sehingga dapat ditemukan siapa kira-kira pelaku yang telah membunuh Lim Xiaorong ini ya. Oke teman-teman, kasus ini sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk teman-teman yang memiliki adik atau anak, tolong lebih diperhatikan
dan dijaga anak-anaknya. Jangan sampai mereka berkenalan atau ikut dengan orang yang tidak dikenal. Oke teman-teman, sampai di sini. Sampai jumpa dan terima kasih.